Selamat pagi Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Jumat Agung, adalah sebuah hari di mana kita memperingati pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hari di mana kita diingatkan juga bagaimana Tuhan, bagaimana Allah yang mulia itu dengan cinta kasih-Nya yang begitu besar mempedulikan manusia dengan rela mati di kayu salib. Dan peringatan hari ini kiranya menjadi sebuah jaminan dan harapan bagi kita semua di tengah situasi yang tidak menentu dan menakutkan ini. Dan biarlah peringatan ini juga menjaminkan kita bahwa Allah tahu, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah terlebih dahulu merasakan penderitaan yang kita alami. Karena itu jemaat yang terkasih, di tengah segala ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan yang ada, jangan hilang harapan, jangan hilang damai sejahtera, jangan merasa sendirian. Kita akan memulai ibadah Jumat Agung dan diingatkan juga kepada kita ibadah Paskah akan dilakukan pada tanggal 12 April mendatang jam 6.30, 8.30 dan 10.30. Jemaat yang terkasih bisa mengikutinya di dalam streaming atau link yang sudah diberikan oleh Gereja Kristus Tapang. Kita akan memulai ibadah Jumat Agung ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, biarlah hari ini menjadi hari di mana kami mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Cinta kasih Tuhan yang mau berkorban untuk kami. Di dalam kesederhanaan, di dalam keterbatasan, biarlah kami tetap mengingat, biarlah kami tetap melihat untuk setiap pengorbanan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membuka ibadah Jumat Agung kita ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah Jumat Agung ini terambil dari Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kepada Raja yang mengorbankan dirinya bagi setiap kita pada hari ini, mari dengan bersemangat, dengan bersukacita, dengan hormat kita menaikkan pujian. Mari nobatkan Sang Raja. Mari menobatkan Sang Raja mulia, dengarkan lagu pujian mengisi angkasa, bangunlah jiwa
Raja segala raja, Dialah yang bertahta dan layak untuk bertahta. Mari bersama kita puji Dia. Marilah nobatkan Raja segala raja, Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Hukum Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga hingga yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, dan memohon pengampunan daripadanya. Dengan merenungkan akan setiap dosa-dosa kita, mari kita menghayati dalam nyanyian Kepala yang Berdarah. Kepala yang berdarah itulah yang menyucikan dan menghapus dosa-dosa setiap kita. Kepala yang berdarah, bermahkota duri, tunduk dalam sengsara, disalib terpaku. Mahkota kehinaan yang durinya pedih, engkau rela dinista bagiku yang kecil. Sengsaramu semua yang patut bagiku. Diriku yang bernoda, Tuhan yang disalib. Dengan sesal dan malu, ku sujud menyembah. Ku serahkan hidupku menjadi milikmu. Pengorbanan Yesus tidak dapat kita lukiskan. Biarlah syukur kita naikkan kepada Dia. Mari kita nyanyikan dengan rendah hati dan hormat di hadapannya. Tak dapat terlukiskan syukurku padamu, karena kasih-Mu Tuhan mati disalibkan. Sirna segala kegelapan, ku diselamatkan. Jadikanlah hidupku milik-Mu abadi. Ya Allah yang penuh kasih dan rahmat, ketika kami sadar bahwa kami telah berdosa terhadap-Mu,
kami mengaku dan Engkau mengampuni kami. Engkau mengasihi kami dengan rela disalibkan, menanggung sengsara dengan bermahkota duri. Suatu kehinaan keji telah ditimpakan kepadamu demi keselamatan kami semua. Ya Allah yang menjadi sumber pengampunan dan keselamatan kami, sekarang kami bersyukur dan ingin terus memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam dunia sebagai saksi-Mu dengan membawa orang-orang lain agar juga menjadi milik-Mu yang mengasihi dan menyembah-Mu. Bersama kita katakan, ya Allah, dengarkanlah doa dan pergumulan kami. Terimalah dan ampunilah kami. Dalam Kristus Yesus dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31 yang mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Dialah Allah yang setia. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita menyiapkan hati kita, mendengarkan firman-Nya, dan kita mau menyembah Allah yang setia itu. Karena Dia yang memulai, dan Dia juga yang akan memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Mari kita menyembah Dia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Mari kita menyembah Dia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita katakan sekali lagi, Yesus, Kau yang memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku.
puji Dia, karena Dia Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kehidupan kami sebagai seorang manusia, kami sungguh-sungguh membutuhkan anugerah. Dan pada hari ini kami mengucap syukur, kami boleh mengingat bahwa Allah yang begitu luar biasa mau turun ke dunia, mau menderita bagi kami, memberikan anugerah bagi kami. Biarlah di dalam perenungan ini kami boleh melihat, memahami betapa lebar, betapa dalam, betapa tinggi kasih Allah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali diingatkan untuk suatu peristiwa di mana Tuhan kita yang mulia mau menderita untuk kita sekalian, menanggung segala dosa-dosa kita. Hari ini tema yang diberikan adalah Allah tidak meninggalkan umatnya. Saya akan membacakan kepada jemaat sekalian. Bacaan Jumat Agung ini terambil dari Matius 27 ayat 46. Demikian bunyinya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan berbahagia kita yang membacanya, merenungkan dan melakukan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, tentu kita menyadari ada masa-masa di mana kita atau seorang pengikut Tuhan merasa Tuhan berdiam diri kepadanya. Ada sebuah cerita, ada seorang pasangan sedang bersuka cita karena pulang ke negaranya, pulang kampung, bersama dengan anak perempuan mereka yang berusia 5 tahun. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan, mereka anak-anak Tuhan. Mereka mengucap syukur, mereka punya kesempatan untuk kembali ke negaranya. Tapi ucapan syukur mereka, kebahagiaan mereka hanya selang beberapa minggu. Karena kemudian setelah itu ada masalah dalam diri anak mereka, anak perempuan mereka yang berusia 5 tahun. Anak itu mulai menunjukkan gejala-gejala yang aneh, banyak berteriak, memberontak, gelisah. Mereka mulai pergi ke terapis, apa mungkin ini psikologi dan sebagainya. Tapi kemudian ketika mereka datang ke 1, 2, atau 3 tempat, mereka terkejut mendapati sebuah kenyataan bahwa anaknya memiliki cedera di otak. Ada satu masalah, ada satu pergumulan di otak dari anak ini. Orang tua itu melalui hari-hari dengan begitu sedihnya, kurang tidur, khawatir, dan belum doa-doa yang dinaikkan tidak terkatakan. Tiap hari mereka melalui ini. Momen-momen seperti itu sang ibu sebagai seorang anak Tuhan, dia menuliskan dalam diary-nya, dia bilang, ini adalah momen-momen yang berat dan Tuhan terasa begitu diam dan kami tidak tahu harus bagaimana. Cerita lain juga terjadi di buku Miracles from Heaven, sebuah buku kesaksian, disebutkan keluarga yang aktif melayani Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, tapi di tengah-tengah kebahagiaan mereka muncul masalah kesehatan tentang anak mereka juga. Yang kedua, masalah di perut, coba cek ke dokter, ke sana ke sini, konsultasi, tapi kemudian ini adalah satu penyakit yang langka, yang hanya 1-2 kasus saja di dunia ini. Mereka begitu syok,
sang ibu bernama Kristi Bim dilanda sebuah kefrustasian, sudah berserah, berdoa, tapi keadaan saat itu belum berubah. Tentu akan menjadi satu pertanyaan, di mana Tuhan? Bukankah itu satu pertanyaan yang sering kali terucap di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan ketika pergumulan demi pergumulan tidak keluar daripada kita, tidak lepas daripada kita. Tapi hari ini saya mau mengatakan hal tersebut tidak dialami kita saja sebagai manusia. Pada hari ini kita membaca Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ketika Yesus di kayu salib, di dalam penuh penderitaan, dia berseru menengadah kepada Bapaknya, "Kenapa engkau meninggalkan aku?" Tentu itu kan membuat satu pertanyaan untuk kita. Yesus ditinggalkan oleh Allah. Bagaimana bisa? Saya pikir ada dua hal yang perlu kita lihat dari seruan Yesus pada pagi hari ini, jemaat terkasih. Pertama, kita mau lihat aspek Yesus sebagai Tuhan. Kita harus lihat dari sisi, karena Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia, 100% Tuhan, 100% manusia. Dalam sisi sebagai Tuhan, Yesus ketika mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" sesungguhnya sedang mengutip satu bacaan dari Mazmur 22. Mazmur 22, sebagai Tuhan tentu Yesus tahu misinya, apa yang harus dikerjakan di dalam dunia. Sebagai Tuhan dia tentu sudah mengerti keterkaitan antara Mazmur 22 yang ditulis oleh Daud dengan apa yang sedang dialami dia, yang dilakukan dia. Ada apa di dalam Mazmur 22? Kalau kita melihat Mazmur 22, maka di ayat-ayat awal kita akan melihat bagaimana frustasinya seorang pemazmur atau anak Tuhan ini, hamba Tuhan ini di dalam kondisinya. Kondisi yang tertekan, kondisi yang menderita. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat setelahnya, khususnya setelah ayat 26 di dalam Mazmur 22, maka kita akan melihat bahwa pemazmur memperlihatkan keyakinan dan harapannya di dalam Tuhan. Awalnya memang frustasi, tapi endingnya dia memiliki sebuah keyakinan dan harapan kepada Tuhan. Ketika Yesus menyebutkan Eli, Eli lama sabachthani, Yesus memahami tekanan Mazmur ini. Ini sebuah seruan yang bukan sekedar mengeluh, tetapi ini sebuah seruan yang dilandasi sebuah jiwa yang berharap kepada Tuhan. Sebuah jiwa yang dinaikkan karena meyakini Tuhannya. Jadi ini adalah mazmur keyakinan juga, mazmur harapan juga bahwa Tuhan akan bertindak. Hal kedua yang perlu kita lihat adalah aspek Yesus sebagai manusia. Sekalipun ending Mazmur 22 ini tampak optimis, si pemazmur akhirnya bisa melihat kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Sekalipun Yesus adalah Tuhan yang kita anggap dia pasti bisa melewati semuanya itu, tapi sebagai manusia penderitaannya adalah real dan nyata. Sebagai manusia dia meresapi ayat-ayat awal dalam Mazmur 22, bagaimana sang pemazmur begitu gelisah, begitu merasakan kesepian, kesendirian, ditinggalkan. Yesus benar-benar merasakan perasaan terpisah, ditinggalkan, kesendirian. Kita ingat bagaimana Yudas mengkhianatinya. Kita ingat bagaimana Petrus, muridnya, menyangkal dia. Bukan cuma Petrus, tapi semua muridnya meninggalkan dia. Kita juga bisa merasakan bagaimana perasaan Yesus ketika orang-orang Yahudi menolak dirinya. Dia sungguh-sungguh Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dari dua aspek yang tadi saya sebutkan, Yesus sebagai Tuhan yang melihat menjadi satu harapan dari Allah yang Maha Kuasa, Yesus sebagai manusia yang punya satu perasaan real akan penderitaannya. Apa yang kita dapati? Hal pertama tadi sebenarnya menunjukkan sisi believing, percaya. Sisi keyakinan, harapan di tangan Tuhan. Ada satu kuasa di tangan Tuhan yang mampu dan berkuasa atas apa yang dialami oleh kita. Ini adalah sisi believing. Tapi di sisi lain ada sisi feeling. Aspek feeling. Sebuah aspek perasaan yang nyata
yang menjadi pengalaman nyata bagi setiap manusia ketika menghadapi masa-masa sulit. Sisi believing, meyakini keyakinan Allah. Sisi feeling, bagaimana kita benar-benar merasakan satu perasaan yang nyata, mengalami perasaan yang nyata di dalam keadaan sulit. Dan kedua hal ini menjadi seperti dua sisi mata uang, believing dan feeling. Percaya, yakin, dan perasaan. Yang saya ingin sampaikan kepada jemaat sekalian dalam kesempatan ini adalah, dalam setiap feeling, setiap perasaan yang kita alami, ingat ada sisi believing, keyakinan yang gak boleh kita sangkal. Yesus di dalam setiap perasaan ditinggalkan, di dalam setiap feeling kesendirian, dia tetap mengingat relasinya dengan Allah Bapa. Elia pernah mengalami hal itu. Setelah perjuangan melawan Nabi Baal, kalau kita ingat kisah Nabi Elia, ancaman Izebel membuat dia lari dan dia merasa kesendirian. Di satu gunung dia mencari Allah dan dia merasakan tidak ada Allah di sana. Ada satu perasaan kesendirian. Kita juga mengingat Ayub. Setelah seluruh kesalehan yang dia lakukan, tiba-tiba ada masa-masa gelap. Dia mulai mempertanyakan keadilan dan hikmat daripada Allah. Dia merasa sendirian. Ada sisi feeling. Tapi menariknya, seringkali perasaan ketersendirian itu, feeling yang kita alami itu juga merupakan satu bagian dalam kehidupan iman kita. It's still two sides of a coin. Itu masih tetap dua sisi dari mata uang. Ada sisi feeling, tetapi jangan kehilangan sisi believing. Don't ever lose your other side. Di dalam perasaan gelap, perasaan hampa, feeling kesendirian, tetap lihat dengan mata iman akan sisi believing yang lain. Sisi believing yaitu kita ingat segala pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita ingat segala iman yang telah bertumbuh dalam hati kita. Segala masa lalu atau perjalanan bersama Tuhan sampai detik ini yang membentuk sisi believing kita. Ini adalah satu sisi yang perlu kita ingat. Bapak Ibu Saudara, Mother Teresa, siapa yang gak mengenal dia? Seorang yang penuh dedikasi, melayani ke fakir miskin di India dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh cinta kasih. Ketika dia meninggal, buku hariannya ditemukan, dan ketika dilihat tulisan-tulisan di dalamnya, ternyata ada hal yang sedikit mengejutkan. Di dalamnya ada tertulis di sana, ada masa-masa di mana Mother Teresa, Bunda Teresa, menuliskan dia mengakui saat-saat itu dia penuh kekosongan. Bahkan di dalam doanya seakan Allah tidak bersama dengan dia. Wow. Tapi menariknya, dia tidak menyerah dalam pelayanannya kepada orang-orang miskin di India tersebut. Dia tetap melakukannya dan dia tuliskan bahwa dia lakukan berdasarkan pengalaman kebersamaan dia dengan Tuhan. Dia lakukan berdasarkan ingatan dia bahwa Tuhan itu setia dan itu menguatkan dia. Mother Teresa saat itu memang sedang berada dalam sisi feeling yang begitu kosong, sepi. Tapi dia masih ingat ada satu sisi koin yang satunya lagi, sisi believing yang mengingatkan dia akan perjalanan bersama Tuhan. Dan itu mengingatkan dan menguatkan dia. Dalam masa-masa seperti ini, jemaat yang terkasih, dalam ancaman wabah yang begitu membuat kita khawatir, dalam ekses-ekses atau impact-impact daripada wabah ini, krisis ekonomi yang bisa menyertainya, dalam segala perasaan kita tidak berdaya, dalam sisi feeling kegundahan yang merasa di mana Tuhan, doa tiap hari kita lantunkan, kita kumandangkan kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang acap kali mungkin kita merasa sia-sia. Tapi ingat, ketika kita hidup berada dalam sisi feeling yang begitu hampa, yang begitu merasa sendiri, kita tetap ingat kita masih ada memiliki sisi koin yang satu lagi, sisi believing, bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan, bahwa ada suatu kuasa di hadapan Tuhan. Ingatlah perjalanan yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan. Ingatlah iman yang telah kita bangun di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu harusnya menjadi satu sisi mata uang
sisi koin yang menguatkan kita ketika kita merasakan ketersendirian. Hari ini di dalam refleksi kita akan Jumat Agung, biarlah kita mengingat Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Allah terlebih dahulu merasakan penderitaan yang kita alami. Jangan merasa kesendirian, jangan merasa kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ingat, Allah menyertai kita. Terus mengingat ada sisi believing yang perlu kita pegang di dalam masa-masa yang tidak menentu ini. Mari kita berdoa. Di dalam Allah yang begitu luar biasa, di dalam Allah yang begitu mengingat dan menyertai kami, di dalam Allah yang mau menderita bagi kami, di dalam Allah seperti itulah kami yang berjalan di dalam masa-masa yang tidak menentu ini. Allah yang gak pernah meninggalkan umatnya, Allah yang mengerti kesusahan umatnya. Karena itu biarlah ya Tuhan, di dalam setiap masa-masa hidup kami yang tidak menentu, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, biarlah kami tetap ingat Allah yang setia itu di dalam sisi believing kami, di dalam satu sisi mata uang iman kami, ketika kami melihat apa yang telah dilakukan Allah sepanjang hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, bersyukur kita memiliki Allah yang memegang kehidupan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, dan bahkan Dia adalah Allah yang merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Kita akan mengakui iman percaya kita kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan meletakkan tangan kanan kita di dada sebagai tanda percaya kita di hadapan Allah. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita. Sembahan syukur bisa diberikan lewat rekening Gereja Kristus Ketapang, bisa ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0123180434. Rekening BCA nomor 0123180434. Ataupun rekening BNI atas nomor 001828511. BNI nomor 001828511. Ataupun jemaat yang mungkin tidak memiliki fasilitas untuk mentransfer, bisa memberikannya dalam amplop di satu tempat terlebih dahulu, dan ketika nanti kita berkumpul bersama lagi, jemaat boleh membawanya ke rumah Tuhan. Persembahan syukur kita dilandasi oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan sukacita kita mau memberi, karena dialah Allah yang beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita menyembah Dia. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, Engkaulah juru selamatku. Katakan, tiada pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap persembahan yang boleh dinaikkan, diberikan.
Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam setiap persembahan ini, uang-uang yang sudah ditransfer, dikumpulkan. Dan Tuhan berkati juga untuk setiap jemaat Gereja Kristus Tapang. Di dalam masa-masa yang tidak menentu ini, kiranya Tuhan berikan kekuatan, pemeliharaan, kecukupan. Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat kami Gereja Kristus Ketapang, dan kami berdoa untuk setiap majelis rohaniwan, aktivis. Biarlah di dalam masa-masa seperti ini kami terus bahu-membahu, kami terus boleh bekerja untuk Tuhan, untuk memikirkan yang terbaik bagi jemaat kami. Dan Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami, biarlah Tuhan sendiri yang melindungi, memberikan sebuah perlindungan, kesehatan di tengah wabah virus corona ini. Kami berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami lemah tubuh, biarlah Tuhan sendiri yang boleh melawat mereka, Tuhan yang menjamah mereka dengan tangan dokter, treatment, setiap usaha yang dilakukan boleh membuahkan hasil. Kami berdoa juga jemaat yang sedang gundah gulana dalam segala pergumulan di pekerjaannya, biarlah Tuhan sendiri yang tolong, Tuhan yang memimpin, ada jalan keluar untuk setiap kegundahan, untuk setiap hal-hal yang dialami mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Di dalam pemerintahan yang berusaha untuk mencegah, berusaha untuk mengantisipasi, berusaha untuk melawan virus corona ini. Biarlah Tuhan sendiri turut campur untuk setiap ide-ide, untuk setiap strategi-strategi, agar penyebaran ini tidak makin meluas, bahkan boleh ditanggulangi. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dengan segala aparat pemerintahnya, agar satu membahu, agar punya satu kesatian, saling membahu-membahu untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap gereja-gereja di Indonesia khususnya, biarlah dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lakukan, khususnya di dalam streaming online atau ibadah-ibadah online yang dilakukan, Tuhan yang berkati, supaya ini tetap menjadi satu kekuatan bagi jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah doa ini kami serahkan kepada nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, biarlah kita ingat selalu di dalam kehidupan kita ada anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan diberikan kepada kita untuk kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam masa-masa seperti ini, mari kita bangkit bersama. Mari kita dengan anugerah Tuhan tetap menjadi berkat. Dan terimalah berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.